Halo rekan-rekan, selamat berjumpa kembali di channel saya Ibing Project. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana mengupgrade lampu sepeda motor lama yang saya punya ini. Kebetulan adalah motor dari Suzuki Spin tahun 2006, dimana ini adalah headlampnya, bentuknya seperti ini. Pada jenis-jenis motor terdahulu menggunakan lampu standar yang seperti ini bentuknya. Wattnya lampu ini 25 watt 25 watt. Jadi dalam satu bohlam ini ada lampu jauh, lampu dekat sebesar 25 watt 12 volt. Permasalahan yang sering dialami pada jenis-jenis lampu seperti ini adalah panas yang ditimbulkan dari lampu bawaannya seperti ini itu akan membuat dudukan pada headlamp ini meleleh, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akibat panas tersebut maka reflektor pada dalaman lampu ini seperti yang saya perlihatkan akan menjadi aus ya, dan sehingga karena buramnya reflektor tersebut sehingga cahaya yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Solusinya secara umum ya kita harus mengganti headlamp ini, dan harganya memang lumayan cukup mahal. Namun ada alternatif lain yang akan saya sharing di tutorial kali ini, yaitu saya akan mengupgrade lampu yang bawaannya lampu pijar yang ini dengan menggunakan sebuah lampu berteknologikan LED atau orang sering menyebutnya LED. Nah, lampu yang saya gunakan pada kesempatan kali ini bermerek Luminos LED 9 MP1S. MP1S ini adalah menentukan jenisnya soket yang bisa digunakan, kompatibilitasnya dengan headlamp lampu motor yang tersedia di pasaran. Dari spesifik teknisnya ini, mengapa saya memilih jenis dari lampu yang ini? Pertama, jika dilihat dari wattnya, ini sebesar 30 watt 4000 lumens. 30 watt untuk lampu jenis LED ini tentu saja akan sangat menghasilkan cahaya yang sangat terang. Kemudian tegangannya ini variatif, bisa dari 12 volt sampai 24 volt. Kemudian temperatur warnanya 6500 Kelvin, atau bisa dikatakan ini cahayanya putih. Kemudian ada sertifikat anti air IP68. Jumlah LED-nya 2 PECS, yaitu maksudnya terdapat untuk lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Kemudian daya tahannya 50.000 jam. Ini merupakan umur dari kemampuan sebuah lampu LED untuk menyala. Kemudian yang saya sukai dari lampu ini adalah lampu ini sudah mempunyai fan internal atau bawaannya, sehingga akan membantu proses pendinginan dari LED itu sendiri. Langsung saja kita unboxing LED-nya seperti apa. Baiklah, ini dia dalaman LED-nya. Lampu LED-nya seperti ini. Lampu ini sudah terdapat mini lensa proyektor. Ini tentu saja sebuah keuntungan yang akan kita dapatkan dari lampu ini, yaitu jika kondisi lampu headlamp yang kita punya ini reflektornya sudah jelek seperti yang saya punya, sudah buram. Nah, dengan lampu reflektor proyektor ini dia sudah mempunyai reflektor internal dan lensa proyektor seperti ini, sehingga otomatis reflektor dari lampu bawaannya ini tidak akan kita pakai karena dia sudah punya reflektor sendiri dan lensa sendiri. Jadi ini model-model lampu yang seperti pada beberapa mobil, salah satunya adalah mobil Eropa BMW yang sering menggunakan lampu proyektor seperti ini. Dan kelebihan lampu dari proyektor seperti ini, cahayanya dia merata. Kemudian ini adalah lampu LED untuk jarak jauhnya. Nah, karena lampu yang jarak jauhnya ini
masih menggunakan bantuan reflektor dari bawaan si headlamp bawahnya ini. Kemudian selanjutnya kita cek apa saja yang didapat selain dari lampu LED-nya ini sendiri. Pertama, di sini kita lihat ada beberapa dudukan untuk jenis-jenis soket yang nanti bisa disesuaikan dengan bawaan si headlampnya ini. Ini ada untuk H4 misalnya ya. Nanti lebih spesifiknya ini ada di manual booknya, dari mulai cara pemasangan dan jenis soket yang tersedia. Kemudian ini yang terpasang di sini sudah default untuk dudukan headlamp yang saya punya ini. Sudah yang umum ya, ini yang universal. Kemudian di sini ada satu buah pegas. Ini nanti dipasangkan di sini atau di bagian LED-nya ini. Nanti ini akan berfungsi untuk mengencangkan LED ini supaya pas di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan bahas bagaimana cara mengkoneksikan soket yang ke lampu ini. Soket lampu ini mempunyai 3 kabel. Salah satunya pasti ini 0 atau ground. Salah satunya untuk positif. Maksud saya salah satunya untuk positif lampu jauh dan salah satunya ini untuk positif lampu dekat. Nah, untuk mencari mana lampu dekat dan lampu jauh, kita akan menggunakan bantuan adaptor ini yang saya punya. Ini 12 volt 5 ampere. Kita akan coba mencari bagaimana kombinasi dari lampu ini. Saya akan coba-coba saja. Nanti saya akan coba skip videonya dan akan saya kasih tahu bagaimana hasilnya. Baiklah, setelah tadi saya mencoba beberapa kali kombinasi dari kaki ini lampunya, ternyata didapat kesimpulan bahwa dari spesifikasinya lampu ini support untuk arus DC ataupun arus AC. Dengan catatan bahwa pin yang tengah ini adalah jalur untuk positif lampu dekat. Kemudian yang kiri dan kanan ini adalah untuk pin lampu jauh dan negatif. Jadi kedua pin yang kiri dan yang kanan ini bisa dibulak-balik, nyambungnya bebas. Dia akan otomatis menyalakan lampu dekat dan lampu jauh jika dihubungkan kedua buah pin yang ini. Ini negatif positifnya bisa dibulak-balik karena support AC. Tapi jika kita hanya ingin menyalakan lampu dekatnya saja, maka harus memberikan arus positif yang ke tengah ini, kemudian negatifnya bisa ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu yang saya dapat dari tadi hasil pengetesan. Kita akan coba, saya kasih contoh menyalakan lampu dekatnya. Saya akan coba kasih positif lampu yang ini, yang tengahnya. Mungkin bisa dilihat bahwa ini saya menghubungkan positif yang tengah, negatif yang pinggir, dan ini lampu dekatnya menyala. Nah, kita lihat terang sekali, dan bisa dilihat cahaya yang dihasilkan juga ke dinding. Lihat, nah itu cukup lumayan rata menurut saya, lumayan rata ya. Oke, sekian dulu. Selanjutnya kita akan coba pasangkan ke sini. Cara memasangkannya adalah kita masukkan dulu. Aduh, sulit banget ya. Masukkan dulu pegasnya di sini. Nah, seperti ini. Masukkan dulu pegasnya. Lalu terakhir, maaf ini saya karena nggak ada dudukan kamera, jadi saya akan menggunakan bantuan kaki saya untuk memegang headlampnya ini. Oke, ini sudah masuk dan kita akan masukkan lampunya. Oke, masukkan. Mudah-mudahan ini pas. Nah, catatan untuk memasukkannya ini, si kabelnya ini yang terhubung ke balasnya atau regulatornya ini berada di sebelah leher dari headlampnya. Kita tekan, lalu kita masukkan. Ini agak sedikit sulit karena saya hanya menggunakan satu tangan di sini. Baiklah, setelah tadi kita pasangkan dan dicoba menyala,
Selanjutnya adalah kita mengakali bagaimana soket yang bawaannya ini supaya bisa masuk ke sini. Ini harus kita mencari soket seperti untuk konektor relay, tapi karena saya nggak punya, jadi untuk sementara saya akan langsung hubungkan saja dari kabel yang ini langsung ke sini, dan nanti kita akan coba isolasi untuk supaya tidak konslet.